Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat datang di acara Leadering 2020 Literasi Informasi Online Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengenalkan mahasiswa baru, program sarjana kepada berbagai layanan, fasilitas dan koleksi perpustakaan UI, serta cara mengakses sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi, MLib MSI, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi FKG UI. Senang sekali saya, Sri Tantina, dapat berjumpa dengan semuanya dan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama adalah peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli. Kedua, peserta menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Pengaktifan mikrofon apabila saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui opsi lambaian tangan yang ada di halaman Microsoft Teams. Untuk memulai acara hari ini, kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi, MLib MSI, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Tami, kami persilakan. Terima kasih Bu Asmi. Sampai lupa nih namanya, coba Jeng Tantina ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sehat, salam sehat. Saya ucapkan terima kasih nih atas kehadiran Ibu Clara, ada Pak Asep, ada Pak Ian. Apa saja yang teman-teman butuhkan? Ya, paling jelek kan ya, yang penting mengajukan. Belum pernah, kalau kita tidak diajukan, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hati teman-teman semuanya. Coba utarakan. Paling jelek kan ditolak ya, tapi sebetulnya tidak ada itu kata-kata ditolak itu. Tentu kami akan menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di UI. Itu yang ingin saya sampaikan, dan selamat datang. Semoga sesi ini nanti menjadi sesi yang bermanfaat. Dan semoga nanti segera ya Bu Clara ya, segera dibuka ya ini ya. Jadi kita nggak hanya ngobrol lewat daring begini saja ya, tapi bisa bertemu langsung. Bagaimana itu Bu Clara seperti apa, Mbak Tantina seperti apa, Mas Ian seperti apa, ini Mbah Tami seperti apa modelnya gitu ya. Nah, bisa kita bertemu langsung. Ya, dengan demikian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya buka sesi literasi informasi dan dalam jaringan ini untuk mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang nanti kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Mohon maaf nanti mungkin saya juga Bu Clara, saya mungkin akan meninggalkan lapangan ya sebentar ya. Sewaktu-waktu saya masuk kembali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Jeng Tanti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tami atas sambutannya. Baik, kita langsung ke inti acara yang dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pemaparan oleh narasumber. Kedua, diskusi atau tanya jawab. Kalian dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan ataupun menyampaikan pertanyaan lainnya seputar perpustakaan UI. Materi yang pertama mengenai layanan perpustakaan UI akan disampaikan oleh saya sendiri, sedangkan materi yang kedua mengenai cara mengakses sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan UI oleh Bapak Ian Rijayanto, SS. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi yang pertama.
Apakah sudah terlihat materinya? Sudah kan? Sudah. Tapi belum di slideshow. Iya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini adalah Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia. Nantinya jika gedung ini buka kembali, kalian bisa mengunjungi dan menikmati fasilitas yang terdapat di Perpustakaan UI. Nah, selama pandemi, kunjungan fisik ke Perpustakaan UI ditutup. Mulai Senin 23 Maret 2020, staf bekerja dari rumah. Tetapi walaupun kunjungan fisik ke Perpustakaan UI ditutup, Sifa UI tetap dapat mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan. Pustakawan siap melayani kalian dari rumah. Nah, ini adalah jam buka perpustakaan selama WFH, yaitu Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Sedangkan nanti ya ketika kalian perpustakaan UI buka kembali secara fisik, jam bukanya adalah Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 7 malam. Sedangkan untuk ruang internet dan ruang kubikus jam 8 sampai dengan jam 21.00 atau jam 9 malam. Sedangkan untuk Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Minggu dan libur nasional tutup. Nah, ini adalah layanan online perpustakaan UI. Nah, ini terbagi menjadi 3 ya. Biasanya kalau kalian baru menjadi mahasiswa UI, biasanya melakukan aktivasi anggota. Lalu mungkin kalau nanti ya udah buka secara fisik, kalian bisa pinjam buku, mengganti buku udah hilang, atau usulan pengadaan buku. Sedangkan nanti setelah kalian memang banyak tugas-tugas dari fakultas, biasanya membutuhkan layanan rujukan, penelusuran literatur, pelatihan literasi informasi, dan juga kalian bisa memperoleh broadcast informasi akses ke online database. Nah, ini biasanya kalau untuk pengecekan kemiripan dokumen, unggah tugas akhir dan surat keterangan bebas pustaka biasanya nanti dilakukan ketika kalian akan lulus. Nah, ini aktivasi keanggotaan. Bagaimana menjadi anggota perpustakaan ketika pandemi ini ya, ketika perpustakaan fisik ditutup. Kalian tetap bisa menjadi anggota perpustakaan dengan mengisi link seperti ini, bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Syaratnya adalah Sifa UI aktif dan mengisi data pada link tersebut. Untuk layanan perpinjaman masa pinjam buku melalui email, juga bisa kalian kirimkan ke cirdes.lib@ui.ac.id. Ini juga berlaku ketika nanti perpustakaan sudah buka. Sedangkan layanan penggantian buku hilang bisa dilakukan secara online. Kalian bisa email ke pengadaan.lib@ui.ac.id. Ini adalah syarat dan ketentuannya. Kalian harus membaca dulu peraturan penggantian buku hilang atau rusak pada tautan bit.ly/peraturan buku hilang. Jika memiliki kesulitan mencari buku pengganti, silakan mengirimkan email ke pengadaan.lib@ui.ac.id dengan subjek penggantian buku hilang atau rusak dan mencantumkan nama serta NPM. Nah, ini kalian nanti kalau misalkan mungkin di bangku kuliah ada membutuhkan pengadaan buku, ini bisa kirimkan link usulan tersebut ke s.id/usulan buku. Sedangkan layanan rujukan bertujuan untuk membantu pemustaka mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat. Pemustaka yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi pustakawan melalui email refdesk.lib@ui.ac.id. Untuk penelusuran literatur daring dosen dan mahasiswa pascasarjana, ini memang diperlukan untuk mahasiswa pascasarjana dan dosen. Caranya dengan mengajukan permohonan melalui tautan bit.ly/penelusuran literatur_UI. Kita juga membuka, Perpustakaan UI juga membuka layanan literasi informasi secara online. Layanan ini merupakan pengganti layanan literasi informasi yang diberikan secara tatap muka. Sifa UI yang menginginkan diberikan literasi informasi daring dapat menghubungkan layanan rujukan di refdesk.lib@ui.ac.id peserta kelompok atau kelas. Jadi sekarang ini kan kami hanya mengajarkan secara umum aja ya.
Jadi nanti kalau kalian memang butuh bisa email ke email tersebut. Selanjutnya adalah layanan broadcast informasi. Layanan ini diberikan kepada siswa UI. Informasi dikirim pada awal bulan setiap bulannya. Informasi yang dikirim secara broadcast yaitu informasi password online database yang dilanggan, usulan pengadaan buku, dan info penting lainnya. Nah, kalian harus buka di webmail UI AC ID kalian. Gunakan username dan password siap. Layanan pencegahan plagiarisme yaitu untuk mengecek kemiripan suatu dokumen. Kita mempunyai dua software yaitu software Authenticate dan ini nanti kalau kalian sudah mau lulus biasanya baru mengecek kemiripan dokumen karya akhir kalian. Selanjutnya adalah layanan unggah karya ilmiah. Link unggah ialah lib.ui.ac.id/unggah. Ini juga nanti kalau mau lulus mahasiswa-mahasiswi lulus biasanya melakukan pengunggahan secara mandiri dengan menggunakan SSO UI-nya. Selanjutnya adalah layanan bebas pinjam pustaka online. Layanan ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan yudisium, wisuda. Selanjutnya ini adalah koleksi, fasilitas, dan bagaimana mengakses koleksi tersebut. Koleksi perpustakaan Universitas Indonesia, yaitu ada yang namanya koleksi Uyana, berada di lantai 3, lalu koleksi referensi, majalah, dan koleksi khusus berada di lantai 4, sedangkan lantai 2 itu buku teks dan naskah serta buku klasik. Petunjuk nomor panggil koleksi di perpustakaan UI adalah menggunakan DW Decimal Classification. Berikutnya adalah online database yang dilanggan. Perpustakaan UI sudah melanggan berbagai macam online database dalam berbagai macam bidang. Di antaranya kesehatan. Nah, kalian dari Fakultas Kedokteran Gigi seringkali menggunakan Clinical Key, EBSCO, Channel, Dentistry, Dynamed, Medline, Micromedic, dan Wiley Medical. Nanti Pak Ian akan mengajarkan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, ini adalah kartu mahasiswa ya. Kalian kan udah dapat kartu mahasiswa ya. Nah, ini selain sebagai tanda bukti tanda bukti kalian sebagai mahasiswa UI, juga bisa dipakai untuk menjadi anggota perpustakaan untuk meminjam buku, kartu untuk tab di gate perpustakaan dan ruang komputer. Berapa jumlah buku yang bisa dipinjam? Untuk mahasiswa maksimal adalah 10 eksemplar, sedangkan untuk tendik maksimal 5 eksemplar. Masa pinjamnya adalah 2 minggu dan bisa diperpanjang 2 kali selama 2 minggu. Jika kalian terlambat meminjam, bisa mengirimkan email ke cirdes.lib@ui.ac.id minimal sehari sebelum tanggal pengembalian. Keterlambatan pengembalian buku pinjaman akan dikenakan sanksi. Jika buku hilang, segera lapor ke petugas di bagian sirkulasi. Akses ke semua koleksi milik perpustakaan UI dari dalam dan jaringan kampus melalui lib.ui.ac.id. Website perpustakaan UI bisa digunakan untuk mengakses informasi tentang tugas akhir, buku, semua koleksi perpustakaan, serta informasi kegiatan perpustakaan. Siswa UI juga dapat memanfaatkan fasilitas unduh sumber daya elektronik yang bersifat membership. Nah, ini ada akun ya, di sini ada akun kalian bisa memasukkan username dan password. Gimana syaratnya? Tadi kan kalian sudah mendaftar keanggotaan ya. Tadi tahu bagaimana mendaftar keanggotaan. Nah, itu biasanya nanti di bagian bawahnya harus mengisi akun untuk mengakses koleksi-koleksi seperti artikel jurnal, e-book, koleksi skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini adalah layanan Easy Proxy, yaitu menggunakan remote strip lib.ui.ac.id. Ini kalian bisa mengakses sumber daya elektronik dari luar kampus. Persyaratan akses yaitu menggunakan single sign-on SSO aktif. Ini adalah khusus akses online database yang dilanggan oleh perpustakaan.
Fasilitas perpustakaan di lantai 1 kita ada galeri karya Siva UI, eksekutif lounge, layanan sirkulasi, pengembalian dan perpanjangan buku, layanan pengunjung non-UI, loker, ruang internet, ruang baca dosen, serta ruang administrasi. Di lantai 2 terdapat ruang koleksi teks, ruang naskah, ruang koleksi buku klasik, ruang baca khusus, ruang koleksi multimedia, ruang diskusi, dan ruang kubikus. Untuk koleksi Uyana, yaitu skripsi, tesis disertasi, ruang baca khusus, ruang diskusi, layanan uji plagiarisme, ruang administrasi, dan ruang pimpinan ada di lantai 3. Dan lantai 4 itu ada ruang koleksi khusus, ruang referensi, jurnal, dan majalah. Nah, ini adalah ruang internet yang dapat digunakan untuk mengakses online database dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Nantinya jika perpustakaan buka secara fisik, bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswi UI. Sedangkan ini adalah ruang kubikus yang hanya memang dikhususkan untuk mahasiswa yang sedang menulis disertasi, yaitu mahasiswa S3. Terdapat 98 ruang. Sedangkan ruang baca, jadi kita ada ruang koleksi dan ruang baca, serta ruang diskusi. Ini terdapat di lantai 2, 3, dan 4. Selanjutnya juga ada ruang-ruangan lainnya untuk berbagai kegiatan dan pertemuan, yaitu ada ruang pertemuan, ruang kelas, ruang serbaguna, dan ruang sinema. Ini bisa juga kalian manfaatkan. Kita juga ada beberapa program, itu ada di Instagram UI kita, yaitu bisa kalian tonton videonya, itu mengenai episode 1 mengenai layanan pencegahan plagiarisme, episode 2 mengenai layanan sirkulasi, dan episode 3 mengenai layanan pembuatan surat keterangan bebas pustaka. Nah, ini adalah kontak perpustakaan UI. Bisa kalian hubungi, bisa kalian butuh pertanyaan, itu bisa menghubungi nomor-nomor email ini, ataupun nomor telepon ini, dan juga kita punya Twitter, @UI_library, Instagram juga sama UI_library, YouTube Perpustakaan UI. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau untuk bertanya bisa kalian sampaikan pada akhir acara. Oke, selanjutnya silakan kepada Bapak Ian Irijayanto untuk menyampaikan materi mengenai cara mengakses sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Bapak Ian adalah staf layanan perpustakaan di bagian LPP, yaitu layanan pencegahan plagiarisme. Kepada Bapak Ian dipersilakan. Terima kasih Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi para maba FKG. Salam sehat selalu. Selamat saya ucapkan telah diterima di Universitas Indonesia. Tadi sudah dijabarkan layanan-layanan yang ada di Perpustakaan UI. Selama pandemi ini kita tetap membuka layanan secara online atau daring. Jadi beberapa layanan tertentu saja, dari tetap peminjaman buku secara fisik kita masih tutup, dan fisik perpustakaan pun, kunjungan ke perpustakaan kita tutup. Oke. Saya izin share. Munculkah? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah muncul? Sudah. Oke. Oke, tadi Bu Tanti menerangkan kita harus aktivasi anggota Perpustakaan UI. Aktivasi ini tujuannya untuk mendapatkan username dan password
untuk mengunggah atau mendownload koleksi-koleksi digital di Perpustakaan UI. Username dan passwordnya berbeda dengan password atau username dan password tinggal sign on kalian ya. Masing-masing udah dapat kan SSO-nya? Itu untuk login email, siap. Oke. Alamatnya ini, mudah-mudahan kalau setelah Anda mengisi form aktivasi ini 1 kali 24 jam sudah mendapatkan respon username dan passwordnya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Setelah mendapatkan username dan password, kalian bisa mengisi username passwordnya di sini di lib UI HID di website Perpustakaan UI. Masuk ininya layarnya, layar website Perpustakaan UI. Masuk. Ada. Oke ya. Di sini ada sebelah kanan ada link untuk tamu, sebenarnya ini untuk anggota ya, username, kemudian ada passwordnya. Di sini juga ada tab untuk login, ini sama fungsinya. Ketika sudah mendapatkan username, ini saya coba. Lagi proses ya. Nanti kalian bisa mendownload koleksi-koleksi digital yang ada di perpustakaan. Prosesnya. Oke, di sini di website perpustakaan kita memiliki jenis koleksi, beberapa jenis koleksi. Di sini ada artikel jurnal, buku teks. Nanti kalau seandainya nanti perpustakaan sudah buka, kalian bisa meminjam buku teks ini, buku preferensi. Nah, di sini yang penting untuk selama pandemi ini adalah koleksi e-books. Bisa diklik di sini e-books. Ini loginnya masih lama ya. Klik e-books. Nanti muncul beberapa koleksi e-books yang ada di Perpustakaan UI. Ini kalian bisa scroll atau untuk melihat daftarnya, ataupun bisa searching atau menelusur melalui pencarian dari judulnya. Misalnya, ini ada hasil pencariannya dengan kata kunci dental, tipe koleksinya e-books. Tadi karena kita sudah memilih jenis koleksi e-book, dia langsung spesifik mencari koleksi e-book yang ada di Perpustakaan UI dengan kata kunci dental. Kita bisa klik linknya untuk melihat detailnya. Selain e-book yang ada file digital, kita ada skripsi, tesis, disertasi yang ada file digitalnya yang bisa kalian download. Kalau yang misalnya skripsi membership itu harus tadi dengan menggunakan username password yang diminta melalui form aktivasi anggota. Nah, ini keluar hasil data detailnya. Di sini ada file digital. Ini keterangan detailnya, ini judul, nomor panggil, pengarang,
kita ada tab di sini, ada tab file digital. Bisa kalian klik untuk mendownload file e-booknya. Jika sudah mengisi username password, bisa mendownload. Ini saya pakai Firefox, tampilannya dia minta open atau save biasanya. Kalau di Chrome beda lagi. Saya coba save. Tinggal save di laptop atau komputer kalian. Oke. Agak lama ya websitenya. Oke. Selain ebook tadi ada skripsi membership. Kalau yang skripsi open itu siapapun bisa mendownload file digitalnya. Jadi UI memberikan akses publik untuk koleksi, tipe koleksi skripsi open atau tesis open. Oke, tadi juga disebutkan ada database yang bisa kalian dapatkan. Oke, sebelumnya kita ada layanan broadcast informasi, jadi database yang di langgan UI itu bisa diakses melalui username dan password yang diberikan melalui email broadcast, secara broadcast, itu di email yang resmi. Jadi kan ada mendapatkan akun ini ya, single sign on, itu sekalian dengan alamat emailnya. Misalnya saya single sign on-nya Ian, itu berarti emailnya ian@ui.cid. Itu membukanya di alamat ini, webmail.ui.ac.id. Jadi nanti kita setiap bulan mengirimkan informasi tentang perpustakaan. Ini misalnya seperti ini, informasi akses online database Oktober 2020. Mungkin bisa dilihat ada nggak di email kalian di webmail ui.ac.id, coba dicek sudah mendapatkan atau belum. Kalau belum, kemungkinan bulan Oktober, November baru mendapatkan informasi ini. Jadi di sini ada informasi online database. Ini ada IOP, ada ProQuest, Elsevier, dan seterusnya informasi tentang perpustakaan. Oke, tadi setelah saya login, username dan passwordnya muncul akun, kalian bisa melihat informasi tentang buku. Misalnya nanti ketika pandemi berakhir, kalian sudah bisa meminjam buku. Di sini ada daftar pinjaman. Jadi buku apa yang sedang dipinjam. Kemudian bisa mengubah user passwordnya, username-nya tentunya tidak ya. Passwordnya bisa kalian ubah sendiri. Nanti kan setelah ngisi aktivasi anggota dapat username dan password. Nah, passwordnya itu bisa dirubah setelah login tadi dari perpustakaan websitenya di anggota ini login. Kalau saya sudah login, tadi koleksi e-book. Di sini ada koleksi skripsi open. Tadi kalau yang dalam kurungnya open itu bisa di download langsung tanpa
mengisi username dan password. Sama, pada dasarnya untuk pencarian, query-nya, kata kuncinya bisa diisi setiap tipe koleksi, ada fungsi pencariannya. Bisa dikombinasikan dengan Boolean logic, misalnya dari judul, kalau tahu pengarangnya, dipilih enti nama orangnya, pengarangnya, di judulnya, kata kunci judul, kata kunci pengarang, kemudian klik cari. Ini daftar skripsi ya, tadi skripsi open ada 14.727. Sama prosesnya kalau kita misalnya butuh koleksi ini, nanti ada tab file digital, tinggal diklik file digitalnya yang tertera di tab itu. Ini fungsi dari broadcast informasi. Nah, ini ada online database yang dilanggan oleh UI atau Perpustakaan UI. Kita bagi klaster, 3 klaster biasanya. Ada klaster kesehatan, ada humaniora, sosial dan humaniora, ada sains dan teknologi. Berarti kalian ada di klaster di kesehatan ini, ada clinical key, EBSCO, Rhino, yang ada khusus yang untuk kedokteran gigi. Di sini ada agak lama ya aksesnya. Ada EBSCO khusus subjek kedokteran gigi. Oke, sambil menunggu, kita bisa mendownload dari website Perpustakaan UI keterangan database-nya. Nah, ini udah muncul. Di paling bawah ada sumber daya elektronik. Di sini ada beberapa e-resources yang bisa kalian dapatkan. Di sini ada link ke online database list. Jadi seperti yang di paparan tadi. Nah, di sini kita bagi, ada yang multidisiplin, berarti database ini berisi subjek yang multidisiplin. Jadi ada kesehatan, ekonomi, itu dikumpulkan di multidisiplin. Di sini ada EBSCO, ada GStore, Profes, kemudian ada klaster bidang kesehatan. Nah, di sini ada database clinical key, Rhino, plus, nah, di sini ada dentistry and oral sciences source. Nah, kalian bisa klik, kalau sebelumnya ada Dynamed, macam-macam. Di sini ada bidang tadi cluster sains dan teknologi, kemudian bidang sosial dan humaniora. Kita balik ke khusus ke EBSCO. Nah, ketika akses di luar kampus, kita diminta user ID dan password. Itu adanya tadi di info emailnya.
Untuk bisa langsung mengakses online database yang di langgan perpustakaan UI, kalian bisa tadi ada remote ya, remote. Nah, ini alamatnya remote-lib.ui.ac.id. Itu pakai kita pakai easy proxy, nanti muncul tampilan single sign on, kalian isi username dan password single sign on kalian, nanti munculnya daftar database yang di langgan perpustakaan UI. Ini yang diterima masuknya ke EBSCO. Ini sini ada clinical key, EBSCO. Kita coba expose. Jadi ketika masuk ke remote lib UI.ac.id, itu nanti kalian tidak diminta ketika download artikel yang dibutuhkan, itu tidak diminta username dan password lagi. Ini kendala jaringan ya kalau udah online. Ini masih proses. Coba lagi database yang lain. Clinical key. Oke, kadang aplikasi remote lib ini untuk login ya kadang bermasalah. Permasalahan yang umum biasanya dicek ke masa berlaku single sign on kalian. Itu kita bisa memperpanjang masanya, itu masa berlaku single sign on itu 6 bulan sekali. Itu bisa diperpanjang otomatis dengan mengganti passwordnya. Nah, ini saya kurang tahu permasalahannya di remote-nya atau di jaringannya. Pada dasarnya untuk penelusuran database, ini adakah permasalahan di akses remote? Pada dasarnya halo, screen-nya masih kelihatan? Masih sih kok. Screen website-nya masih kelihatan? Time out. Kayaknya dari kampus juga agak problem. Teams-nya atau apanya? Aplikasi apa ini? Remote-nya ya? Buka EBSCO sih bisa sih, Pak. Langsung, EBSCO yang langsung? Enggak pakai yang remote. Tapi Oh, aku ini udah di buka. Mungkin emang jaringannya agak lama ya. Iya. Kita buka clinical key. Nah, itu sudah terbuka, mulai terbuka.
ketika kita masuk ke EBSCO ada pilihan database yang diinginkan, langsung bisa ada e-books-nya. Di database ini multidisiplin, ya kita bisa pilih dentistry and oral. Nah, di sini seperti biasa, ketika kita menemukan platform database, itu ada fitur penelusuran sederhana maupun yang advance. Jadi kita bisa ketik keywordnya di sini. Kawat gigi nih ya, bahasa Inggrisnya ya. Kita tunggu hasilnya. Nah, ketika tadi kita sudah login di pakai remote Deslip UI ACID, ini muncul langsung ada informasi bahwa kita mengakses EBSCO-nya yang dilanggan Universitas Indonesia. Nah, ini hasil basis ini ya. Oh, ini keluar dengan keyword dental basis, dengan keyword yang sederhana, dengan langsung di kolom pencarian ini dengan keyword. Ini hasil penelusurannya ada 4.452 records. Di sini ada full text-nya. Kita coba satu record hasilnya. Jadi pada dasarnya penelusuran di online database hampir sama semuanya. Ada penelusuran yang sederhana, langsung keywordnya kita isi. Kemudian nanti muncul hasil penelusurannya. Kita klik recordnya yang kita misalnya kita perlukan. Misalnya ini ada full text-nya, bisa klik di kiri ini PDF full text-nya. Ini hasil artikelnya. Ini kita bisa download atau mau langsung di print. Nah, ini khusus tadi online database bidang dentistry ya. Adanya tadi di website Perpustakaan UI. Nanti di paling bawah ada online database list. Di sini ada bidang kesehatan, khususnya dentistry and oral science source, atau nanti ketika diakses di rumah atau di luar kampus harus pakai remote.deslip.ui.ac.id, isi username dan password single sign-on kalian. Tadi EBSCO yang dental ini adanya di EBSCO, jadi pilih database-nya yang